Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat. Pencapaian pembelajaran. Pada akhir fase ini, peserta didik mendalami 6 rukun iman. Mereka dapat menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan implementasi iman kepada malaikat Allah Subhanahu. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perbedaan antara jin, iblis, dan manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku yang berkaitan dengan tugas melalui malaikat tertentu. Yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan dengan tugas malaikat tertentu. B. Nama malaikat dan tugasnya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk senantiasa melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Sifat malaikat selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki atau perempuan. 3. Tidak butuh makan, minum, dan tidur. 4. Tidak mempunyai nafsu. 5. Selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Selalu benar dan tidak pernah bohong. 8. Selalu meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. 9. Tidak beranak berayah beribu karena malaikat tidak menikah. 10. Selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Nama malaikat beserta tugasnya. Jibril memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakratul maut dan mengatur angin. Mikail mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Israfil meniup terompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Israel mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencabut serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Munkar menanyakan manusia di alam barzah, alam kubur, yaitu pada saat manusia dikuburkan. Nakir pemberi sanksi atau siksa di dalam kubur. Tugasnya bersama dengan malaikat munkar. Rakib mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Contohnya, jika manusia melakukan ibadah sholat, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat rakib. Atid mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Malaikat atid biasanya dikaitkan bersama malaikat rakib. Malik menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Ridwan menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. D. Perbedaan malaikat dengan manusia lainnya. A. Malaikat asal kejadian diciptakan dari nur cahaya. Sifat-sifatnya: 1. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak memiliki hawa nafsu. 3. Selalu bertasbih. 4. Tidak sombong. Tujuan penciptaannya: diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing. E. Manusia asal kejadian diciptakan dari saripati tanah. Sifat-sifatnya: 1. Memiliki hawa nafsu dan akal. 2. Mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bagi yang tidak mampu menjaga imannya bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Tujuan penciptaan: diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Jin, iblis, dan setan asal kejadian diciptakan dari api. 1. Diberikan kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir
taat atau membangkang. 2. Bersifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Tujuan penciptaan: diciptakan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala: 1. Selalu mencari dan memohon hidayah serta bersyukur. 2. Selalu memohon kepada Allah atas segala perlindungan dari segala musibah. 3. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadap kematian. 4. Selalu memohon kepada Allah agar dilampangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. 5. Selalu memiliki niat baik dan segala perbuatan baik, ucapan maupun perbuatan. 6. Menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perintah tercela. Agar kita terhindar dari godaan setan tersebut, sangat diperlukan langkah-langkah berikut. 1. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dan hati yang ikhlas. 2. Memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. 3. Memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah. Menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis setan. Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati akan terbimbing ke arah yang baik dan benar, karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia sehingga kita dapat meneladaninya. Berbeda dengan iblis dan setan, mereka memiliki sifat yang buruk. Tugas iblis dan setan adalah menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada malaikat. Langkah iman kepada malaikat selanjutnya adalah menghayati pemahaman tersebut dan mengambil hikmah dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada malaikat sebagai berikut. 1. Sebagai bukti keimanan seseorang. 2. Menyadarkan kita agar kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dengan mengetahui sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dan hati manusia. 4. Akan timbul rasa tenang dan aman pada diri orang mukmin. 5. Akan menambah rasa cinta mereka karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna dan memohon ampun orang mukmin. 6. Membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. 7. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.